Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas TI 4605 akan menyampaikan video penjelasan materi mengenai struktur organisasi berbasis proses. Baik, yang pertama adalah terkait definisi struktur organisasi berbasis proses, yaitu berfokus pada pengorganisasian divisi atau unit perusahaan berdasarkan proses bisnis utama atau fungsi-fungsi penting. Setiap proses menjadi entitas yang berbeda di dalam organisasi dan memiliki tim, sumber daya, serta wewenang pengambilan keputusan yang berdedikasi. Selanjutnya, tujuan dari struktur ini adalah untuk menyelaraskan operasi perusahaan dengan fungsi utama dan meningkatkan efisiensi operasional keseluruhan. Lalu, komponen dalam proses ini terbagi dalam beberapa komponen dan ditunjukkan pada diagram proses, yaitu yang pertama adalah core business process atau proses bisnis inti, proses utama yang mendorong nilai bisnis. Lalu selanjutnya adalah proses ownership, kepemilikan proses, yaitu tanggung jawab atas setiap proses. Lalu yang ketiga adalah research allocation, alokasi sumber daya, seperti pendanaan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Lalu cross-functional teams, tim lintas fungsi, kolaborasi antar tim dari berbagai fungsi. Lalu ada efisiensi and quality, efisiensi dan kualitas, berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas. Lalu continuous improvement, perbaikan berkelanjutan, yaitu adalah proses evaluasi dalam peningkatan yang berlanjut. Lalu yang terakhir adalah customer value, nilai pelanggan, hasil akhir atau nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Lalu manfaat dari struktur organisasi berbasis proses ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan sumber daya yang lebih terfokus untuk setiap proses bisnis, mendorong kolaborasi lintas fungsi, dan yang terakhir adalah berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi secara berkelanjutan. Lalu, selanjutnya pembahasan terkait tentang karakteristik utama struktur, keuntungan struktur, dan cara pengimplementasian, serta contoh nyata dari struktur berbasis proses akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada karakteristik utama organisasi berbasis proses struktur meliputi yang pertama proses bisnis inti, yang kedua kepemilikan proses, yang ketiga alokasi sumber daya, yang keempat tim lintas fungsional, yang kelima efisiensi dan kualitas, yang keenam peningkatan berkelanjutan, dan yang terakhir nilai pelanggan. Nah, pada proses bisnis inti, organisasi dibagi menjadi divisi atau unit, yang mana masing-masing bertanggung jawab untuk proses bisnis inti tertentu, seperti pemasaran, penjualan, produksi, atau dukungan pelanggan. Yang kedua, pada kepemilikan proses, setiap proses biasanya memiliki pemilik atau manajer proses sendiri yang bertanggung jawab atas kinerja, peningkatan, dan kesesuaian dengan tujuan organisasi. Pada yang ketiga, alokasi sumber daya, termasuk anggaran, personel, dan aset adalah dialokasikan untuk memproses divisi berdasarkan kepentingan strategis dan kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi. Yang keempat, pada tim lintas fungsional, tim dalam setiap divisi proses dapat terdiri dari proses profesional dari berbagai fungsi, semua didedikasikan untuk mengoptimalkan dan memberikan nilai melalui proses itu. Yang kelima, pada efisiensi dan kualitas, struktur ini meningkatkan efisiensi dan kualitas dengan berfokus pada mengoptimalkan proses kunci, mengurangi redundansi, dan meningkatkan alur kerja. Yang keenam, pada peningkatan berkelanjutan, organisasi yang mengikuti struktur ini sering menekankan metodologi peningkatan berkelanjutan seperti Six Sigma atau Lean untuk meningkatkan proses terus-menerus. Dan yang terakhir, pada nilai pelanggan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan nilai maksimum kepada pelanggan melalui proses yang didefinisikan dengan baik dan efisien. Oke, selanjutnya, pada keuntungan dari struktur organisasi berbasis proses, memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua ada kualitas, yang ketiga adalah pusat pelanggan, yang keempat ada optimasi sumber daya, yang kelima ada inovasi, dan yang terakhir adalah skalabilitas. Pada keuntungan pertama, efisiensi, struktur merampingkan alur kerja, mengurangi duplikasi upaya, dan menghilangkan silo yang mengarah pada peningkatan efisiensi operasional. Pada kualitas, fokus pada proses inti membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas lebih banyak
secara efektif menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Pada pusat pelanggan yang nomor 3, dengan menyelaraskan proses dengan kebutuhan pelanggan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, optimasi sumber daya dialokasikan dengan lebih efisien karena diredam menuju proses inti yang menggerakkan nilai. Yang kelima, inovasi. Tim lintas fungsional dapat mendorong inovasi dengan mengumpulkan beragam perspektif dan keahlian. Dan yang terakhir, skalabilitas. Struktur ini sering diperbesar, memungkinkan organisasi untuk memperluas atau beradaptasi proses sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan organisasi berbasis proses struktur melibatkan beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah identifikasi proses, yang kedua ada pembuatan divisi proses, yang ketiga ada alokasi sumber daya, yang keempat ada tim lintas fungsional, yang kelima ada peran kepemimpinan, yang keenam ada saluran komunikasi, dan yang terakhir adalah metrik kinerja. Nah, pada poin pertama yang mana adalah identifikasi proses, identitas proses bisnis, inti yang mendasar bagi memberikan nilai kepada pelanggan dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pada pembuatan divisi proses, buat divisi atau unit terpisah untuk setiap proses inti, masing-masing dengan pemilik atau manajer proses sendiri. Yang ketiga, pada alokasi sumber daya, kita mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran, personel, dan teknologi untuk setiap divisi proses berdasarkan kepentingan dan kontribusinya yang strategis kepada sebuah organisasi. Yang keempat, pada tim lintas fungsional, kumpulkan tim lintas fungsional dalam setiap proses divisi untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan proses itu. Yang kelima, pada peran kepemimpinan, menunjuk pemilik proses atau manajer yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja, peningkatan, dan kesesuaian proses mereka masing-masing dengan perusahaan tujuan. Yang keenam, pada saluran komunikasi, buat saluran komunikasi yang jelas antara divisi proses dan manajemen pusat untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, pada metrik kinerja, tentukan indikator kinerja kunci atau KPLS yang mengukur keberhasilan setiap proses inti. Secara teratur menilai dan menyesuaikan proses berdasarkan metrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh nyata struktur organisasi berbasis proses. Beberapa perusahaan terkenal telah berhasil mengadopsi struktur organisasi berbasis proses. Yang pertama ada McDonald. Raksasa makanan cepat saji ini mengatur operasinya di sekitar proses inti seperti persiapan makanan, pemenuhan pesanan, dan layanan pelanggan. Struktur ini memungkinkan McDonald untuk memberikan kualitas dan efisiensi yang konsisten di seluruh jaringan restoran globalnya. Selanjutnya, Toyota produsen otomotif terkemuka, terkenal karena fokusnya pada optimalisasi proses. Sistem produksi perusahaan yang dikenal sebagai Toyota Production System atau disingkat TPS dibangun berdasarkan prinsip efisiensi, kualitas, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan pertimbangan. Meskipun struktur organisasi berbasis proses menawarkan banyak manfaat, namun struktur ini juga menghadirkan tantangan dan pertimbangan. Yang pertama, kompleksitas proses, di mana mengelola banyak proses inti dapat menjadi rumit, memerlukan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan, di mana karyawan mungkin menolak perubahan yang terkait dengan restrukturasi sehingga memerlukan strategi manajemen perubahan. Yang ketiga, ada tindakan penyeimbangan, di mana menyeimbangkan kebutuhan masing-masing proses dengan tujuan organisasi secara keseluruhan dapat menjadi tantangan. Yang keempat, integrasi teknologi, di mana menerapkan teknologi dan sistem yang tepat untuk mendukung pengoptimalan proses sangatlah penting. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan, yang di mana mempertahankan budaya peningkatan berkelanjutan sangat penting untuk memperoleh manfaat penuh dari struktur ini. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas, struktur organisasi berbasis proses merupakan pendekatan yang berharga bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fokus pada pelanggan. Dengan menyelaraskan divisi di sekitar proses dan fungsi inti, perusahaan dapat menyederhanakan operasi, memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan, dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Meskipun ada tantangan, manfaat dari struktur ini menjadikan pilihan yang menarik bagi banyak bisnis yang ingin mengoptimalkan
operasi mereka dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses adalah pendekatan manajemen, di mana suatu organisasi fokus pada pengalokasian sumber daya dan aktivitasnya seputar proses bisnis inti. Lalu ada karakteristik utama. Yang pertama, proses bisnis inti. Struktur ini sangat bergantung pada identifikasi dan optimalisasi proses-proses bisnis yang paling penting bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada kepemilikan proses. Setiap proses biasanya memiliki pemilik yang bertanggung jawab atas kinerja perbaikan proses tersebut. Lalu ada alokasi sumber daya. Sumber daya seperti orang, uang, dan teknologi dialokasikan secara langsung untuk mendukung proses-proses bisnis yang telah diidentifikasi. Lalu ada tim lintas fungsi. Tim-tim yang terdiri dari berbagai departemen bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proses. Lalu ada fokus pada efisiensi, kualitas, dan inovasi. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi kualitas produk atau layanan dan mendorong inovasi. Lalu ada keuntungan. Yang pertama efisiensi, yang kedua kualitas, yang ketiga keterpusatan pelanggan, yang keempat optimasi sumber daya, yang kelima inovasi, yang terakhir adalah skalabilitas. Lalu ada tahapan implementasi. Yang pertama ada identifikasi proses, yaitu mengidentifikasi semua proses bisnis yang ada. Yang kedua ada pembentukan divisi proses, membagi organisasi menjadi unit-unit yang bertanggung jawab atas proses tertentu. Yang ketiga ada alokasi sumber daya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap proses. Lalu ada pembentukan tim lintas fungsi, yang merupakan membentuk tim yang terdiri dari berbagai departemen untuk bekerja sama. Lalu ada peran kepemimpinan, yaitu menentukan peran kepemimpinan dalam mengelola proses. Lalu ada saluran komunikasi, membangun sistem komunikasi yang efektif. Lalu yang terakhir ada definisi metrik kinerja, menetapkan metrik untuk mengukur kinerja proses. Lalu ada tantangannya. Yang pertama ada kompleksitas proses, yang kedua ada resistensi perubahan, yang ketiga ada penyimbangan kebutuhan, yang keempat ada integrasi teknologi, lalu yang terakhir ada budaya perbaikan berkelanjutan. Lalu struktur organisasi berbasis proses memiliki kesimpulan bahwa struktur ini menawarkan banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Meskipun ada beberapa tantangan, struktur ini sangat cocok untuk organisasi yang ingin mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu di sini ada contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi berbasis proses. Yang pertama ada Toyota. Dalam hal strategi, mereka menerapkan sistem produksi Toyota atau bisa dibilang TPS yang sudah terkenal dan pendekatan Lean Manufacturing dan Continuous Improvement atau Kaizen. Hasilnya peningkatan efisiensi, pengurangan limbah, peningkatan kualitas produk, dan menjadi pemimpin pasar otomotif global. Lalu lanjut ke strateginya perusahaan McDonald. Strateginya menerapkan proses yang sangat terstandarisasi untuk persiapan makanan, layanan, dan operasi. Untuk hasilnya pengalaman pelanggan yang konsisten di seluruh dunia, ekspansi bisnis yang cepat, dan efisiensi operasional yang tinggi. Lalu ada perusahaan Amazon yang memiliki strategi menggunakan algoritma dan otomasi canggih yang mengoptimalkan logistik dan rantai pasok. Hasilnya pengiriman lebih cepat, pengelolaan inventaris lebih efisien, dan dominasi di pasar e-commerce. Lalu ada General Electric, memiliki strategi menerapkan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hasilnya peningkatan produktivitas, pengurangan cacat produk, dan peningkatan daya saing. Lalu ada Intel, strategi mengoptimalkan proses manufaktur dan inovasi produk. Hasilnya peningkatan produktivitas, biaya produksi yang lebih rendah, dan pemimpinan pasar dalam semikonduktor. Lalu ada UPS, strateginya menggunakan data analitik untuk mengoptimalkan pengiriman dan logistik. Hasilnya peningkatan waktu pengiriman, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan efisiensi operasional. Lalu ada Walmart yang memiliki strategi mengoptimalkan rantai pasok dan manajemen inventaris. Hasilnya peningkatan efisiensi biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan pendapatan. Lalu ada Procter dan Gamble yang memiliki strategi menerapkan proses terstandarisasi untuk pengembangan produk, manufaktur, dan pemasaran. Mereka memiliki hasil peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas produk, dan loyalitas yang mereka kuat. Lalu ada Boeing yang memiliki strategi mengoptimalkan proses manufaktur dan perakitan pesawat yang memiliki hasil peningkatan efisiensi produk, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas produk. Lalu yang terakhir ada IBM yang memiliki strategi menerapkan proses yang terstandarisasi dan pengembangan perangkat lunak, pengiriman layanan, dan dukungan pelanggan yang memiliki hasil peningkatan efisiensi layanan, kepuasan pelanggan yang tinggi, dan kepemimpinan pasar industri teknologi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses based organization. Pada berbagai perusahaan global seperti Coca-Cola, Nestle, Siemens, dan perusahaan global lainnya, strategi ini berfokus pada standarisasi dan optimalisasi proses utama seperti mengembangkan produk, manufaktur, distribusi layanan pelanggan, sampai pemasaran. Contohnya pada Coca-Cola dan Pepsi. Mereka menggunakan standarisasi proses distribusi untuk menjaga konsistensi kualitas produk.
Sementara untuk Ford Motor Company menerapkan Lean Manufacturing dan otomasi untuk menyederhanakan produksi. Di sisi lain juga Microsoft juga mengoptimalkan pengembangan perangkat lunak guna meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Nah, hasil dari strategi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, peningkatan biaya, penghematan biaya, peningkatan kualitas produk, dan daya saing pasar. Contohnya pada Coca-Cola dan Pepsi, berhasil menjaga loyalitas merek global mereka dengan konsistensi produk. Sementara Nike mencatat meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar. Nah, selain itu, Delta Airlines juga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan proses penerbangan. Penerapan strategi berbasis proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu perusahaan memperkuat posisi mereka di pasar global, membuktikan bahwa pendekatan proses-based organization adalah solusi efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif dan operasional. Nah, selanjutnya, kerangka kerja utama yang mendukung penerapan proses-based organization yaitu process-based organizational structure dan lean management approach. Process-based organizational struktur mengorganisasi perusahaan berdasarkan proses bisnis utama, workflow, atau value stream untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan layanan pelanggan. Dalam pendekatan ini, setiap proses dikelola oleh tim khusus yang memiliki tanggung jawab penuh, sehingga meningkatkan akuntabilitas, kolaborasi, dan kemampuan organisasi untuk merespon kebutuhan pelanggan dan perubahan pasar. Nah, struktur ini juga membantu menyelaraskan visi tim dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Namun, penerapannya memerlukan strategi komunikasi lintas fungsi dan pengelolaan koordinasi yang efektif untuk memaksimalkan potensi dari pendekatan ini. Nah, di sisi lain, Lean Management Approach fokus pada penghapusan pemborosan dan peningkatan nilai pelanggan. Pendekatan ini menggunakan prinsip seperti continuous improvement, pengurangan waktu tunggu, dan penyederhanaan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Lean Management mendorong organisasi untuk memprioritaskan kualitas, inovasi, dan kolaborasi lintas fungsi. Meskipun pendekatan ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, implementasinya memerlukan komitmen budaya dari seluruh perusahaan dan seringkali membutuhkan perubahan besar dalam cara kerja. Nah, kedua kerangka kerja ini saling melengkapi dan dalam mendukung organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan kualitas layanan, dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan fokus pada meningkatkan kolaborasi, pengurangan pemborosan, dan kepuasan pelanggan. Terdapat pada tabel Business Process Re-engineering ataupun BPR yang terdiri dari 3 kolom, yakni Related Organizational Framework, yang dimana framework yang dibahas di sini itu tentang tadi BPR itu, Business Process Re-engineering, yang dimana penjelasan itu BPR merupakan proses merancang ulang dan membayangkan kembali proses bisnis utama untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam efisiensi, kualitas, dan pelayanan nilai pelanggan. Nah, fokus utama BPR ini untuk perubahan radikal pada proses, bukan perbaikan bertahap. Hal ini dilakukan dengan menantang asumsi yang ada, praktik, dan struktur untuk mendorong kinerja terobosan. Nah, inisiatif pada BPR ini sering melibatkan tim lintas fungsi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan adopsi teknologi untuk memungkinkan perubahan mendasar dalam cara kerja yang dilakukan dan bagaimana nilai itu diciptakan. Nah, implikasi dari bisnis bisnis proses engineering ini yaitu BPR memiliki kesamaan dengan struktur berbasis proses karena fokus pada optimasi dan transformasi proses. Nah, dengan mendesain ulang pada proses bisnis, BPR memungkinkan organisasi untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi, kualitas, dan juga pengiriman nilai pelanggan. Namun, BPR membutuhkan perubahan organisasi yang signifikan, yaitu dukungan kepemimpinan dan juga transformasi budaya untuk memastikan implementasi yang sukses serta keselarasan dengan tujuan organisasi yang dijalankan. Nah, untuk menghasilkan manfaat BPR, organisasi perlu menetapkan tujuan transformasi yang jelas, strategi manajemen perubahan, dan juga mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan kolaborasi lintas tim dan fungsi. Secara keseluruhan, BPR menekankan perubahan radikal dan transformasional. Selanjutnya ini terdapat gambar yang terdapat 4 jenis struktur organisasi utama yang digunakan dalam perusahaan. Nah, 4 jenis itu merupakan functional struktur, divisional struktur, dan matrix struktur, dan juga flat struktur. Di mana functional struktur ini
yang diorganisir berdasarkan fungsi-fungsi dalam kunci perusahaan. Contohnya itu CEO dengan puncak hierarkinya, lalu yang di bawah terdapat VP ataupun dan yang lainnya. Nah, ciri dari struktur ini bersifat terkotak ataupun siluet dengan berfokus pada keahlian spesifik. Nah, untuk yang divisional structure, struktur yang diorganisir berdasarkan produk ataupun layanan yang ditawarkan perusahaan dengan CEO yang yang terdapat di atasnya. Nah, ciri-cirinya pada struktur ini dengan membagi organisasi menjadi beberapa divisi yang lebih independen dan masing-masing fokus pada produk tertentu. Nah, untuk matriks struktur ini struktur yang berdasarkan kombinasi tim lintas fungsi dan fungsi spesifik. Ciri-cirinya itu lebih kompleks dan juga berbasis kolaborasi dengan menggabungkan tim lintas fungsi dan juga fungsional. Nah, yang terakhir untuk fat structure ini struktur yang diorganisir dengan penekanan pada self management dan juga minim hierarki manajerial. Ciri-cirinya ini lebih terbuka, sederhana, dan juga mendorong otonomi individu. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.